Bekti di rumah itu. Manusia ini sudah berbuat dujana, dan maminya, bukan Dila dia yang tertipu di sini, saya tertipu. 13 tahun saya di situ mengabdi. It means you are mine. Seperti it means mine. Bekti ibunya sudah meninggal. Bekti adalah anak laki saya. Daphne apalagi di permata hati saya, and Dila juga. Saya mendidik Dila supaya jadi to be a good wife, a good mother for Daphne and Abel. But immediately mendidik Dila berhasil sih dia ya. Sampai detik terakhir itu yang sering gue lihat videonya gitu ya, orang itu penyabar banget ya. Orang itu benar-benar penyayang banget. Dan menurut gue ya istri idaman lah harusnya ya. Yuk kita lanjut videonya. like that, I'm sorry. That happened, Allah kasih jalan, teleponnya Bekti terblok. Ya, setelah diblok, dibuka, di situ rahasianya Bekti ada di handphone. Di situ rahasianya Bekti ada di handphone. Rahasianya ya nggak jauh-jauh ya, karena memang dari awal kan mereka itu isunya selalu, si Indra Bekti ini adalah isunya dari LGBT. Ya mungkin tentang hal itu ya. Kita lanjut dulu videonya. Ya, terbuka semua si Dila saat itu, walaupun lakinya dia marah besar, ya kan? Karena rahasia ada di situ. Bekti ditanya yes. Si Dila satu hari satu malam dia tidak pulang. Hari ke breakshotnya dia baru datang malam-malam nangis, "Mami, what's wrong?" I know what's wrong. Karena dia bilang akunya dia ke operasi. But the way tidak, dia nginep di rumah temannya bahwa dia menyelesaikan masalah ini. And then dia bilang, malam ini, detik ini juga panggil lawyer, saya mau bercerai. Malam ini, detik ini juga panggil lawyer, saya mau bercerai. Kok bisa berumah tangga 13 tahun sampai nggak ketahuan kalau suaminya itu adalah seorang gay atau seorang LGBT? Kalau menurut gue, gitu. Teman gue juga ada yang seperti itu gitu. Sebenarnya sih kalau tahu itu biasanya dari awal pernikahan, sebulan, 2 bulan, beberapa waktu itu akan tahu gitu. Tapi cewek akan lebih cenderung untuk mempertahankan rumah tangga demi hal-hal yang lebih baik berikutnya, dengan berharap bahwa seorang laki itu mau berubah, dia berjanji untuk berubah atau segala macamnya. Nah kalau gue lihat dari kasusnya Indra Bekti ini, kalau gue ngelihatnya lebih karena akumulasi ya, menurut gue ya, yang dimana sebelumnya bahwa ada kemungkinan udah ada kayak perjanjian, udah ada kayak kesepakatan yang intinya bahwa Indra Bekti ini mau berubah gitu. Indra Bekti ini bakalan kayak memperbaiki diri, nggak akan lagi ngarah ke sana. Nah ternyata kebuka semuanya dari handphonenya segala macamnya, yang pada akhirnya ya udah ngambil jalan keputusan seperti itu gitu. Satu contohnya case-nya gini loh guys, temenku nih seorang cewek gitu, berpikir sangat-sangat panjang banget ketika dia mau memutuskan sebuah perceraian. Tahap pertama dia ngaku bahwa ketahuan bahwa suaminya gay, dia masih terima. Udah berapa tahun, udah punya anak, udah punya anak lah ya. Terus habis itu ketahuan lagi, masih main lagi lakinya. Si ceweknya itu masih terima. Bahkan terakhir itu kena HIV gitu ya, ceweknya masih terima gitu. Susah sekali untuk kayak ngambil keputusan, oke gue cerai gitu. Artinya ada proses yang dilaluin bahwa si cewek ini bener-bener kayak udah mentalnya itu udah nggak kuat gitu, udah nggak sanggup bahwa ini orang udah nggak bisa, udah hopeless, orangnya udah nggak bisa ditolong lagi, yang pada akhirnya jalan cerai adalah jalan yang terbaik karena si perempuannya sebenarnya udah capek gitu. Nah kalau ibunya baru tahu ya mungkin karena memang udah baru tahu, tapi kalau menurut gue sang istri jauh lebih tahu duluan ketimbang kasus ini meledaknya yang akhir-akhir waktu yang lalu. Ya itulah guys, jadi kalau kita seorang LGBT atau apa kayak gitu, ketika kita mutusin untuk pernikahan gitu, nggak akan jauh-jauh masalahnya dari seperti ini. Gue Ryan Jier, semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video gue selanjutnya, dan jangan lupa buat kalian buat subscribe. Bye-bye.